Legenda Batu Baga, kisah dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Toli-Toli terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya, kabupaten ini bernama Buol Toli-Toli dan pada tahun 2000 dimekarkan menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol. Kabupaten Toli-Toli, seperti halnya tempat-tempat lainnya di Nusantara, memiliki berbagai cerita rakyat yang masih dikenal hingga sekarang. Salah satu cerita rakyat tersebut adalah legenda Batu Baga. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang lelaki tua yang bernama Intobu. Intobu tinggal berdua bersama anak tunggalnya yang bernama Impalak. Istri Intobu sendiri sudah lama meninggal. Kehidupan sehari-hari Intobu dan anaknya sangat miskin. Untuk memenuhi kebutuhan, Intobu dan Impalak menangkap ikan di laut. Hari itu, ikan yang diperoleh Intobu dan anaknya ternyata sangat sedikit. Ikan ini hanya cukup untuk kita makan hari ini, Ayah. Tidak apa-apa, kita masih punya sedikit beras. Sebaiknya kita pulang sekarang. Sudah terlalu lama kita berada di laut. Begitulah kehidupan sehari-hari Impalak dan Intobu. Jika hasil ikan agak banyak, mereka bisa menjual sebagian untuk dibelikan beras. Jika hasilnya sedikit, maka hanya cukup untuk dijadikan lauk saja. Beruntung, mereka hari itu masih memiliki sedikit beras sisa hari kemarin. Berbeda dengan Intobu, Impalak sepertinya mulai jenuh dengan kehidupan mereka yang miskin. Hingga suatu hari, dia duduk di pantai sambil melihat kapal-kapal layar besar yang lewat. Ketika pulang dari pantai, Impalak pun berbicara kepada ayahnya. Ayah, aku ingin sekali pergi merantau. Hendak merantau kemana engkau, anakku? Aku ingin merubah kondisi kita yang miskin ini, Ayah. Aku ingin pergi ke tempat baru dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Impalak, apakah engkau tega meninggalkan ayahmu sendirian? Ayah sudah tua. Tapi Ayah... Anakku, jika tercapai cita-citamu, segeralah pulang. Janganlah engkau melupakan ayah. Akhirnya, Impalak pun pergi merantau. Meski Intobu sudah berusaha keras memujuknya, keinginan Impalak untuk merantau terlalu besar. Tidak ada pilihan lain bagi Intobu selain merelakan anak satu-satunya pergi merantau. Selama merantau, Impalak bekerja sangat giat. Setiap hari, dia membersihkan kapal layar yang ditumpanginya. Impalak juga bekerja keras di setiap pelabuhan. Dia bekerja mengangkuti barang-barang dari kapal atau menaikkan barang ke kapal. Sedangkan Intobu yang sekarang hidup sendirian, setiap harinya terlihat murung. Dia sangat mencemaskan anaknya yang sedang merantau itu. Bertahun-tahun kemudian, keberuntungan menaungi Impalak. Sedikit demi sedikit, dia bisa mengumpulkan hasil jerih payahnya. Dan sekarang, dia sudah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Impalak juga menikah dengan seorang perempuan nan cantik jelita. Kakanda, kapan Adinda dibawa pergi ke kampung halaman? Kakanda bilang masih mempunyai seorang ayah. Iya istriku, jangan khawatir. Sekarang kita berlayar menuju kampung halaman Kakanda. Bertahun-tahun sejak ditinggal merantau oleh Impalak, Intobu seperti kehilangan semangat hidup. Dia hanya memikirkan keselamatan putranya. Hari itu, Intobu baru saja menaiki perahunya untuk pergi mencari ikan. Dari kejauhan, dia melihat sebuah kapal layar besar mendekat. Semoga perahu layar itu membawa anakku. Kalimat itulah yang selalu diucapkan oleh Intobu ketika melihat sebuah kapal mendekat ke pantai. Intobu menengadahkan wajahnya dan melihat siapa saja yang ada di atas kapal. Intobu sepertinya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Berkali-kali dia mengusap kedua matanya. Ternyata kampung halaman Kakanda indah sekali. Aku tidak sabar ingin segera turun. Impalak! Impalak anakku! Akhirnya engkau pulang, nak. Kakanda, siapa lelaki itu? Apakah dia ayahmu? Impalak, akhirnya engkau pulang, nak. Benarkah dia ayahmu, Kakanda? Dia menyebutmu sebagai anaknya?
Bukan, ayahku bukan pengemis seperti dia. Nahkoda, segera angkat jangkar dan pergi dari pantai ini. Impalak, jangan pergi. Ini ayahmu. Bertahun-tahun aku menantikan kepulanganmu, nak. Hei pengemis tua, pergilah. Aku tidak punya ayah sepertimu. Bagai disambar petir, Intobu terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Impalak. Sungguh hancur hati Intobu. Dia tidak menyangka anak yang ditunggunya selama bertahun-tahun bisa berbuat seperti itu. Impalak, sungguh tega engkau terhadap ayahmu. Aku mengutukmu dan kapalmu menjadi sebuah batu. Tidak menunggu lama, sebuah angin besar menerjang perahu layar Impalak. Perahu layar itu pun terhempas ke pantai. Kapal layar yang terhempas ke pantai itu berubah menjadi batu seperti kutukan Intobu. Masyarakat setempat pun menyebut batu tersebut dengan istilah batu baga. Baga dalam istilah setempat berarti perahu layar. Legenda Batu Gantung. Kisah dari Provinsi Sumatera Utara. Panorama Batu Gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan batu gantung selalu menarik perhatian para turis yang datang ke Danau Toba. Danau Toba berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika wisatawan menyusuri Danau Toba, maka akan menemukan batu gantung yang terletak di Parapat. Keberadaan batu gantung ternyata memiliki asal-muasal yang diyakini oleh masyarakat yang dikenal dengan legenda batu gantung. Konon, pada zaman dahulu, di sebuah desa di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak gadis cantik jelita. Gadis cantik itu bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Ia selalu bersikap sopan dan senang membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus berpisah dengan pemuda pujaannya yang bernama Sidoli. Akan tetapi, Sidoli harus pergi merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahan. Danau Toba dan batu-batu yang ada di sini menjadi saksi, Sidoli. Berjanjilah kau akan kembali lagi. Seruni, Daku berjanji akan segera menemuimu lagi di tempat ini. Kita akan segera menikah. Pekerjaan ayah Seruni selain berladang, juga menjadi nelayan penangkap ikan mujair. Akan tetapi, hasil dari nelayan digunakan untuk berfoya-foya. Hingga ayah Seruni terlilit hutang sangat banyak. Ia tak sanggup membayarnya lagi. Hutangmu sudah terlalu banyak. Sudah saatnya kau membayar hutangnya sekarang juga. Jika tidak, kau harus menjodohkan Seruni dengan anak awak. Tunggu dulu. Awak bicarakan dulu pada ibunya Seruni. Tidak bisa. Kau sudah berjanji. Kau tahu kan apa yang terjadi jika kau melanggar janji? Ayah Seruni bingung, namun tidak punya pilihan lain. Ia harus menjodohkan Seruni dengan anak temannya. Hingga suatu hari, Seruni mendengar ayahnya sedang berbicara pada ibunya perihal perjodohan dirinya. Seruni menangis mendengarnya. Ia teringat janjinya pada Sidoli. Bagaimana jika Seruni tidak setuju dijodohkan? Seruni harus mau dijodohkan, Bu. Jika tidak, kita dalam bahaya besar. Esok harinya, Seruni pergi ke ladang seperti biasa. Kali ini, ia pergi sendirian ke ladang karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Hanya si Toki, anjingnya, yang selalu setia menemaninya. Di ladang, Seruni hanya terdiam. Ia tidak rajin seperti biasanya. Wajahnya muram. Sesekali, si Toki menggonggong untuk menarik perhatian Seruni. Namun, Seruni hanya melihat sebentar dan melamun kembali. Seruni sudah tidak tahan menahan kesedihannya. Ia butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Toki, aku sedang bersedih. Aku bingung. Ayahku menjodohkanku dengan pemuda lain. Sedangkan aku sudah punya kekasih hati. Jika aku tidak menuruti ayahku, maka ayah dan ibuku dalam bahaya.
jika aku menuruti ayahku? Aku tidak sampai hati membuat si Doli kecewa. Aku harus bagaimana, Toki? Tangis Runi pun pecah. Si Toki semakin bingung melihat majikannya menangis. Ia mengendus-endus di pangkuan Seruni. Dengan berderai air mata, Seruni bergegas berjalan menuju Danau Toba. Si Toki pun segera mengikuti kemanapun majikannya pergi. Si Toki bingung karena majikannya berjalan sangat cepat menuju tebing Danau Toba. Ia berulang kali menggonggong pada Seruni. Ketika sampai di tebing tepi Danau Toba, tiba-tiba Seruni yang sedang menangis terperosok ke dalam lubang batu yang sangat besar hingga masuk ke dalamnya. Lubang yang sangat gelap membuat Seruni ketakutan dan berteriak meminta tolong pada si Toki anjing kesayangannya. Tolong Toki! Tolong! Toki, tolong Toki! Namun, Toki hanyalah seekor binatang. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menggonggong di sekitar lubang batu besar tersebut. Seruni mulai putus asa karena tidak kunjung datang pertolongan untuk dirinya. Ia pun berteriak, "Parapat! Parapat batu!" Setelah Seruni berkata seperti itu, tanpa diketahui, dinding-dinding lubang batu mulai merapat. Semakin lama semakin merapat dan menghimpit tubuh Seruni. Melihat kondisi majikannya yang semakin tak tertolong, si Toki akhirnya berlari pulang. Di rumah, orang tua Seruni baru saja pulang dari desa tetangga. Si Toki berusaha memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan bahaya dengan menggonggong tanpa henti, mencakar tanah, dan mondar-mandir di sekitar majikannya. Sadar dengan isyarat si Toki, orang tua Seruni segera beranjak dan mengikuti si Toki hingga sampai ke tepi lubang tempat anak gadis mereka terperosok. Mereka mendengar suara jeritan anaknya dari dalam lubang. Akan tetapi, keduanya tidak bisa menolong. Ayah Seruni pun berlari meminta pertolongan warga. Tak lama kemudian, tetangga mereka berdatangan di lubang tempat Seruni terperosok. "Pak, lubangnya terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Aku hanya mendengar sayup-sayup suara anak kita yang berkata, 'Parapat, parapat batu. Bagaimana ini, Pak?' Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, ayah Seruni melongok ke dalam lubang. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam lubang menyusul putrinya. "Bu, pegang obor ini. Aku akan turun untuk menjemput anak kita." "Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya." Benar, Pak. Lubang ini sangat dalam dan gelap. Ayah Seruni pun mengurungkan niatnya. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan besar yang membuat lubang perlahan-lahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak dapat diselamatkan. Setelah guncangan berakhir, di atas lubang yang sudah tertutup itu, muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis. Batu itu menggantung di dinding tebing tepi Danau Toba. Masyarakat mempercayai batu itu adalah batu penjelmaan dari Seruni. Masyarakat memberi nama Batu Gantung. Ucapan Seruni yang terakhir didengar warga berupa "Parapat, parapat" dijadikan nama daerah tempat beradanya batu gantung, yakni nama Parapat. Kini, Parapat telah menjelma menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara. Asal-usul Batu Balai. Kisah dari Provinsi Bangka Belitung. Batu Balai, sebuah batu besar yang menjadi ikon dari Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Batu Balai memiliki kisah asal-usulnya yang masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Pada suatu waktu, tersebutlah seorang pemuda bernama Dempu Awang. Sehari-hari, Dempu Awang bekerja membersihkan ikan yang baru ditangkap oleh para nelayan. Dempu Awang tinggal berdua bersama ibunya,
Ayahnya telah lama meninggal semenjak Dempu Awang masih kecil. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Dempu Awang bercocok tanam di sebuah ladang kecil di belakang rumah mereka. Dempu Awang berjalan pulang ke rumahnya sambil membawa beberapa ekor ikan kecil. Begitulah, setiap hari Dempu Awang bekerja dan mendapatkan upah beberapa ekor ikan kecil. Malam harinya, seperti malam-malam sebelumnya, Dempu Awang makan dengan ibunya. Dempu Awang setiap hari bekerja untuk mendapatkan lauk pauk, sedangkan ibunya bekerja untuk mendapatkan beras. Ketika malam telah larut, Dempu Awang pun berbaring di ranjang yang beralaskan tikar. Namun, sepertinya malam itu ada yang mengganggu pikirannya. Dia sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Pagi harinya, ketika berangkat bekerja, Dempu Awang menyempatkan diri berbicara dengan seorang nahkoda kapal. Selamat pagi Tuan Nahkoda. Ya, selamat pagi juga. Bukankah kamu yang bekerja di tempat pembersihan ikan itu? Iya Tuan. Bukankah seharusnya kamu sudah bekerja? Kenapa kamu malah kemari? Tuan, apakah kapal itu milik Tuan? Tentu saja bukan. Kenapa? Begini Tuan. Saya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jika Tuan sudi memberi saya pekerjaan, tentu saya sangat senang sekali. Ya. Setiap hari kamu bekerja hanya dibayar dengan beberapa ekor ikan kecil. Kapal ini milik seorang saudagar di Banda Malaka. Besok pagi-pagi aku akan membawa kapal ini kembali ke Malaka. Bagaimana? Wah, terima kasih Tuan. Tentu saja saya akan ikut. Nah, pagi-pagi sekali besok datanglah ke sini. Jangan sampai terlambat. Baik Tuan. Terima kasih banyak. Hari itu, Dempu Awang mendapatkan harapan baru. Wajahnya pun menjadi ceria dari biasanya. Malam harinya, Dempu Awang berbicara kepada ibunya. Jadi, kamu besok akan pergi ke Malaka? Iya Ibu, pagi-pagi sekali aku akan berangkat. Lalu siapa yang akan menjaga ibu, Nak? Ibu sudah tua. Ibu, aku pergi tidak akan lama dan akan segera kembali. Lagi pula, kepergianku ini kan juga demi membahagiakan Ibu. Ibu Dempu Awang pun melepas kepergian anaknya dengan berat hati. Selama berada di kapal, Dempu Awang bekerja membersihkan geladak kapal. Dengan pekerjaan tersebut, Dempu Awang mendapatkan upah makan dan minum selama perjalanan. Setelah beberapa hari berlayar, akhirnya kapal yang membawa Dempu Awang sudah mendekati bandar Malaka yang terkenal itu. Seperti janjinya, nahkoda itu membawa Dempu Awang menemui saudagar pemilik kapal. Melihat kesungguhan Dempu Awang, saudagar itu pun memberinya pekerjaan di salah satu gudang miliknya. Meskipun hanya diberi pekerjaan sebagai buruh kasar, namun Dempu Awang tetap bahagia karena penghasilannya lebih baik daripada membersihkan ikan di kampung halamannya. Seiring berjalannya waktu, saudagar itu mengangkat Dempu Awang sebagai kepala gudang. Dempu Awang yang bekerja dengan giat dan dapat dipercaya membuat saudagar memberinya posisi tersebut. Beberapa tahun kemudian, ketika uang tabungannya sudah cukup, Dempu Awang pun membeli sebuah kapal. Sekarang, Dempu Awang sudah berhasil menjadi seorang saudagar. Setelah mampu membeli beberapa kapal lagi, Dempu Awang yang sudah menjadi saudagar kaya raya itu menikahi seorang putri bangsawan. Setelah menikah, istri Dempu Awang terus bertanya tentang keluarga suaminya. Dia ingin bertemu dengan ibu mertuanya. Sudah berkali-kali Kakanda berjanji untuk mengajak Adinda ke kampung halaman, tapi hingga hari ini Kakanda tidak kunjung menepati janji. Baiklah. Akhir pekan ini kita berlayar menuju kampung halaman Kakanda. Setelah beberapa hari berlayar, Dempu Awang dan istrinya tiba di pantai kampung halamannya. Betapa bahagianya istri Dempu Awang akhirnya bisa berkunjung ke kampung halaman suaminya. Ketika turun di pantai, Dempu Awang tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah suara. Dempu Awang, kaukah itu? Iya, aku Dempu Awang. Wah, kau sudah menjadi saudagar rupanya.
Ya begitulah, seperti yang kau lihat. Apakah wanita itu istrimu? Ya benar sekali. Dia adalah putri seorang bangsawan Malaka. Sungguh lengkap hidupmu. Seorang saudagar yang beristrikan putri bangsawan. Oh iya, tentu kau masih ingat rumahku kan? Panggilkan ibuku kemari. Dan ini, terimalah, sebuah koin emas untukmu. Wah, koin emas. Seumur-umur baru kali ini aku melihat sebuah koin emas. Hah, baiklah, akan kupanggilkan ibumu. Kakanda, bukankah seharusnya kita yang datang? Tidak pantas rasanya memanggil ibu ke sini? Sudahlah, tidak usah kau pikirkan. Ayo, kita tunggu di atas kapal. Dempu Awang, ibumu sudah datang. Turunlah. Dempu Awang, kaukah itu, Nak? Kakanda, benarkah dia ibumu? Kalau benar, ayo kita segera turun menyambutnya. Tapi Dempu Awang tidak segera menjawabnya. Tatapannya masih tertuju pada perempuan yang memang ibunya itu. Kakanda? Dia bukan ibuku. Ayo kita kembali saja ke Malaka. Tetapi, bukankah dia datang bersama dengan tetanggamu itu? Ah, tetanggaku itu seorang pembohong. Hei perempuan tua, kau bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Betapa terkejutnya hati ibu Dempu Awang mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh anaknya. Dempu Awang, ia benar-benar ibumu. Ah, dasar kau si pembohong. Kapal itu pun pelan-pelan mulai menjauh dari pantai. Mak, aku tidak habis pikir. Dia malu mengakui ibunya yang miskin dan tua ini. Dia sudah menjadi saudagar sekarang. Ya Tuhan, berilah pelajaran bagi anak yang durhaka kepada ibunya. Tidak lama kemudian, ketika cuaca kembali cerah, tiba-tiba saja muncul sebuah batu besar yang menyerupai sebuah kapal. Oleh masyarakat setempat, batu besar itu kemudian disebut dengan nama Batu Balai, karena tempatnya berdekatan dengan sebuah balai pertemuan.